Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian lanjutan yaitu kitab Ahkamul Janaiz, dan pembahasan kita masih lanjutan bab 9 yaitu tentang pujian terhadap jenazah. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Jadi pujian terhadap seorang yang telah wafat yang dilakukan oleh kaum muslimin menjadi sebab jenazah tersebut masuk surga. Sebaliknya, perbincangan tentang keburukannya yang terus berlangsung di tempat di mana jenazah ini tinggal atau orang yang kenal dia menyebutkan tentang keburukan merupakan pertanda buruk bagi orang tersebut dan sebab dia masuk neraka karenanya. Pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu hadis lanjutan tentang berapa orang minimal yang memberikan kesaksian tentang kebaikan jenazah itu yang kemudian bermanfaat menjadi sebab sang mayit ini masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasai dan yang lainnya, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun min ahli abyati jirani al-adnayain annahum la ya'lamuna minhu illa khaira illa qala Allah ta'ala qala Allah tabaraka wa ta'ala qad kubiltu qawlakum aw qala bi syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas dia diberikan kesaksian baginya dari 4 anggota keluarga tetangganya yang paling dekat.
bahwa mereka tidak pernah mengetahui dari dirinya selain kebaikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku terima ucapan kalian atau kesaksian kalian, maka akan aku ampuni dia dari sesuatu yang tidak kalian ketahui. Seorang yang melakukan kebaikan tentu orang sekitarnya akan menyaksikan apa yang telah dia lakukan itu. Baik secara sengaja mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh si bayi itu selama hidupnya, atau kemudian dia mendapatkan informasi dari orang lain tentang kebaikan yang ia lakukan. Sebab ada orang yang merahasiakan amal yang ia lakukan selama hidup itu. Baru ketahuan itu setelah dia wafat gitu. Ya, banyak kita saksikan orang-orang semacam ini yang betul-betul dalam hidupnya itu kebaikan yang dilakukan itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak berharap pujian manusia. Walaupun dia tidak berharap pujian manusia, pasca wafatnya orang akan mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan itu. Nah, minimal 4 orang ya kan, dari anggota keluarga tetangganya yang paling dekat. Ya, tentu yang paling tahu tentang kita itu adalah orang yang di sekitar kita. Wabil khusus tempat di mana kita berdomisili. Kalau orang sekitar memberikan kesaksian tentang kebaikan kita, berarti memang kita itu baik gitu. Apapun kemudian kata orang di luaran sana. Bahkan ini bagi ya para ikhwan, ini salah satu cara bagaimana kita mencari tahu orang itu baik atau tidak. Biasanya saya sarankan baik ikhwan atau akhwat yang masih ragu dengan calon pasangannya tentang siapa dia, karena biasanya balik proses ta'aruf itu biodata, nggak kenal dia. Apa yang mesti saya lakukan, Ustadz? Cari tahu circle-nya, cari tahu kemudian circle itu bisa tempat dia kerja, di mana dia kuliah kalau masih kuliah, kemudian tempat tinggal dia, pergaulan dia seperti dan seterusnya itu. Salah seorang santri ketika dia bilang ke saya, Pak Ustadz, saya sudah dapat akhwat, tapi saya nggak kenal di bawah, gimana saya mencari tahu tentang dia? Datangin tetangganya. Terus gimana kita bilang, saya menikahin dia? Tidak, tapi tahu aja, ya kan, tanpa menyebutkan maksud. Dia cerita tentang aku muqaddimahi, ya kan, supaya mencari tahu tentang gimana keluarganya, gimana kemudian akhwat tersebut. Seluruh tetangganya yang dimintai tentang pendapat tentang akhwat dan keluarga itu semua mengatakan dia baik. Kalau begitu saya bilang, ya sudah, tinggal antum istikharah saja, mantap, teruskan nikah, selesai. Dan alhamdulillah sejak awal nikah sampai sekarang gak ada masalah itu. Ini artinya memang orang itu baik gitu. Ya kan? Jejak atau rekam jejak kebaikan seorang itu tidak akan pernah hilang. Walaupun itu tidak tercatat. Dia tidak punya YouTube, ya kan? Tidak punya media sosial, tapi dia akan dikenang dalam ingatan orang. Ya, sebagaimana para sahabat Nabi SAW itu.
Ya, para sahabat Nabi SAW kita kenang dengan semua kebaikan yang beliau lakukan. Contoh sahabat beliau Abdurrahman bin Auf gitu. Pas kawapannya Rasulullah SAW. Ketika kabilah dagang datang ke Madinah. Aisyah melihatnya dan bertanya kepada sahabat yang bersamanya, punya siapa itu? Sahabat yang bersamanya itu mengatakan, itu punya Abdurrahman bin Auf. Dan Aisyah pada saat itu apa? Berkata, sungguh apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Lalu disampaikan oleh sahabat ini kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf dia kan tergesa-gesa datang menjumpai Aisyah radhiyallahu anha dan memastikan ucapannya tadi. Wahai Ummul Mukminin, apakah benar Anda mengatakan ini? Kata beliau, iya. Kalau begitu seluruh harta dagangan ini milik Islam dan kaum muslimin dan milik ya kan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tercatat dalam sejarah itu. Sampai sekarang walaupun kita nggak pernah kenal secara fisik sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Begitu pula sahabat mulia Abu Bakar, Omar, kebaikan-kebaikan tetap tercatat, terekam sampai sekarang itu. Begitu pula kebaikan orang-orang saleh, ya kan, baik zaman tabi'in dan tabi'in sampai ke Imam Syafi'i, ya kan, di abad ya kan kedua, ketiga sampai sekarang gitu kan. Jadi orang-orang baik itu tetap akan dikenang kebaikannya oleh kaum muslim, apalagi kalau punya karya. Bayangkan orang-orang soleh dulu, ulama-ulama dulu diberikan kesaksian tentang kebaikan mereka. Bukan hanya 4 orang kan. Seluruh dunia kemudian mengakui. Nah, kesaksian kebaikan ya kan, seseorang itu menyebabkan orang itu terampuni dosanya dan menyebabkan dia apa? Masuk surga. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita dalam hidup ini ya kan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, semampu yang kita bisa tentunya. Nah, keistimewaannya tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad qabiltu qaulakum au bi syahadatikum. Saya telah menerima ucapan kalian atau kesaksian kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang tidak kalian ketahui. Setiap manusia tidak luput dari salah. Ya kan? Tidak luput dari salah. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa menutupi keburukan orang itu karena kebaikan yang ia lakukan. Makanya Rasulullah perintahkan kepada kita, ya kan, setelah melakukan keburukan untuk melakukan apa? Kebaikan. Ya, karena kebaikan itu bisa menghapus apa? Keburukan tersebut. Gitu. Kita punya cacat misalkan di masyarakat, mungkin sebagai manusia mungkin terpaksa kita melakukan kesalahan itu. Lalu kemudian setelah itu kita bertobat, kita melakukan kebaikan-kebaikan pada mereka, insya Allah kebaikan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Orang lebih cenderung akan memaafkan. Andai kata mereka tidak memaafkan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menutupi aib itu dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Kemudian lebih lanjut Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, ketahuilah bahwa ketiga hadis-hadis yang pertama yang kita sebutkan dan kedua dan ketiga ini menunjukkan bahwa kesaksian tersebut tidak diusulkan bagi para sahabat semata, tetapi juga bagi orang-orang mukmin yang hidup setelahnya, yang mengikuti langkah dan jalan mereka di dalam iman, ilmu, serta kebenaran. Inilah yang ditegaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Siapa saja yang ingin mendalami perkara ini, kata beliau, secara lebih jelas maka silakan merujuk pada ucapan beliau dalam kitab Fathul Bari tersebut. Ya, Syekh Al-Albani ingin menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa yang ada di dalam 3 hadis yang telah dijelaskan itu tidak khusus untuk sahabat Nabi SAW.
Tapi siapa saja dari umat Nabi Muhammad SAW, pasca sahabat dari tabi'in sampai sekarang, yang melakukan kebaikan-kebaikan lalu diberikan kesaksian pasca wafatnya oleh orang sekitarnya minimal 4 orang tadi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut dan orang ini akan masuk surga insyaallah taala. Ya, sebab dalam kaidah usul mengatakan al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab itu. Jadi pelajaran yang dapat diambil itu bukan kekhususan sebab, tapi keumuman lafadznya itu. Walaupun sifatnya di kasuistik, namun pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah keumumannya. Jadi siapapun kemudian yang melakukan kebaikan, lalu kemudian selama hidupnya, lalu pasca wafatnya, orang-orang sekitarnya atau yang mengenal dia memberikan kesaksian, ya kan, tentang kebaikannya, ya kan, maka pujian mereka itu punya manfaat besar bagi si mayit tersebut, bahwa dia akan diampuni dosanya dan kemudian dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam hadis lain sebagai pelengkap hadis ini yang telah tersebut tadi, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diturunkan sahabat mulia Anas bin Malik dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, juga Al-Hakim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna lillahi malaikatan tantiku ala al-sinati bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyarr. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki para malaikat yang menyebutkan kebaikan serta keburukan seseorang melalui lidah anak Adam. Jadi ini merupakan skenario apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang berbicara tentang kebaikan seseorang dari keturunan anak Adam. Ya kan? Melalui lidah manusia. Mungkin yang mendengarkan kebaikan adalah keluarganya, mungkin temannya, mungkin gurunya, mungkin orang yang pernah dia bantu dan seterusnya itu. Walau orang lain tidak mengetahuinya. Bahkan ada contoh kasus orang yang kita duga orang ini tidak baik lah gitu. Karena hampir mungkin 2/3 hidupnya itu ya menggabungkan antara ya maksiat dan ketaatan. Di antara maksiat yang dilakukan itu jadi pawang hujan, tukang pelet dan lain-lain gitu ya. Ketika beliau meninggal, orang ragu ingin mensolati dan seterusnya itu. Tapi kemudian suatu waktu saya main ke rumah beliau, setelah beliau wafat, saya tanya ke istrinya, Kak, sebetulnya abang ini gimana semasa hidupnya, gimana ibadahnya, gimana sholatnya? Sejak dia sakit, dia bilang gitu, di akhir hayatnya, nyaris aktivitas keseharian 1x24 jam itu hanya ibadah. Kalau enggak baca Quran, ya sholat, ya qiyamul lail. Saya kaget. Masya Allah, dia bilang gitu. Ini yang tidak diketahui orang, yang tidak terekspos gitu. Artinya beliau melakukan taubat dan nasuha menjelang akhir hayatnya. Ya kan? Menjelang akhir hayatnya. Nah, di antara kebaikan ke beliau yang tertanam di samping, ya kan, yang ada catatan buruknya tadi, setiap kali ada orang yang sakit, beliau ini selalu, ya kan, menjenguk orang sakit. Siapapun yang sakit, kalau dia kenal, dia datangin. Apalagi dari kerabatnya. Walau enggak disuruh, beliau yang nunggu di rumah sakit itu. Enggak pamrih, enggak minta uang, enggak. Alasannya itu karena saya enggak punya uang untuk membantunya.
Ya mudah-mudahan dengan saya mengunjunginya, dengan saya membantu dia menemaninya, ini bagian dari apa? Kebaikan yang bisa dia lakukan. Dan orang tahu itu tentang kebaikan beliau dari sisi ininya gitu. Adapun kemudian tadi maksiat lakukan itu karena ya faktor pertemanan dan kejahilan beliau terhadap agama ini. Ya kan? Karena faktor pertemanannya itu. Tapi ternyata alhamdulillah penghujung akhir hayatnya kesaksian dari keluarganya beliau baik. Mudah-mudahan kesalahan yang dilakukan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian ya kan kerabat dekatnya tentang kebaikan beliau itu. Ya, tentang kebaikan apalagi misalkan yang punya track record melakukan banyak kebaikan. Bahkan ada seorang, Masya Allah itu, baru jamaah pulang haji bersama kita. Secara ekonomi masih luar biasa kaya. Tapi hartanya, istrinya ini, selalu kemudian apa? Setiap ada keuntungan dari semua usahanya itu, dia beli tanah buat pesantren, buat sekolah. Dan itu digratiskan. Dan ide-ide bisnisnya itu dari istrinya. Kalau ada duit Pak Ustaz, ini cerita suami setelah dia wafat. Setelah istrinya itu wafat, gak jauh dari pulang haji, tahun kemarin 2025. Ya kan? Dia baru beli ini Ustaz, baru beli ini katanya. Dan kita beli ruko, ini buat operasional. Dan setiap hari kalau ada kajian, ya kan? Itu semua yang ngaji dikasih makanan. Dulu ketika beliau sehat, beliau selalu yang buat sendiri makanan itu. Padahal dia kaya gitu. Bisa bayar orang. Kecuali pada saat beliau sudah sepuh, beliau nyuruh orang dan bayar orang untuk ngasih itu. Ya kan? Jadi ngasih makanan orang yang ngaji. Apalagi hari Jumat, Masya Allah gitu. Makanya begitu kita tawarin mau nikah lagi, suami nggak mau. Ya kan? Kenapa? Karena kebaikan istri. Padahal antum bisa ketemu sama istri saya bilang di akhirat kelak. Belum sampai hati Pak Ustaz. Artinya takut tidak mendapatkan pasangan sebaik beliau gitu. Dan dikhawatirkan tentunya takut malah melorotin karena dia punya harta kan. Ya kalau walaupun dia usia sekarang udah 68, ya dengan harta yang banyak itu gadis masih banyak mau Pak. Ya kan? Makanya ada guyonan wanita cantik milik pria mapan. Ya kan? Ini Masya Allah itu kebaikan. Dan itu kesaksian dari orang-orang yang kenal beliau. Bahkan selama haji itu, ya kan? Disebutkan tentang kebaikan istrinya itu. Ya kan di grup alumni haji itu. Saya pun dapatkan beliau pun nggak pernah berkata apa kecuali baik. Cuma beliau itu. Dan itu kesaksian Masya Allah. Dan gak ada yang tahu kalau beliau itu orang kaya. Gak ada yang tahu. Ya kan? Gak ada yang tahu. Orangnya sederhana sekali Masya Allah itu. Karena pikirannya itu hanya untuk akhirat. Dan itu sejak beliau muda katanya. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengingkari janji. Ya ketika seorang melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan berikan may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah, ya kan, dia akan mendapatkan atau dia akan melihatnya nanti di akhirat. Poin yang ke-27, menyikapi orang yang meninggal dunia bertepatan dengan terjadinya gerhana atau fenomena alam lainnya. Ya kalau di kampung biasanya kalau mendung ada orang meninggal, ini mendung ini karena dia yang meninggal. Kalau lagi banjir, ini kena dosanya orang itu. Dikait-kaitan dengan
Fenomena alam gitu. Atau kemudian ketika terjadi gerhana bulan matahari, oh ini kena si fulan itu meninggal. Ini berarti orang hebat, orang ini gitu ya. Lalu bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap itu? Karena di saat salah seorang putra beliau itu wafat, sedang terjadi apa? Gerhana pada saat itu. Syalbani rahimahullah ta'ala mengatakan, jika kematian seorang bertepatan dengan gerhana matahari atau gerhana bulan, hal itu tidak menunjukkan sesuatu apapun terkait dengan kematian seorang. Tidak menunjukkan kebaikan orang itu, tidak pula menunjukkan keburukannya. Adapun keyakinan yang tersebar, yang dimaksud di kalangan jahiliyah dulu, ya, bahwasanya kondisi demikian ini menunjukkan keagungan orang yang meninggal. Sampai makhluk Allah yang besar seperti bulan dan matahari aja berkabung, kira-kira seperti itu. Sungguh hal ini hanyalah salah satu bentuk khurafat jahiliyah yang secara tegas diingkari Rasulullah SAW. Kalau di kampung saya ada burung dandang namanya. Kalau udah berkeliaran, wah ini yang meninggalnya orang soleh. Karena itu ada burung 3 berterbangan berkeliling di atasnya. Padahal kalau nggak ada orang mati pun itu tetap aja berkeliaran itu. Tapi ketika meninggal, ada orang meninggal, selalu dikaitkan baik itu misalkan pelangi, burung, ya kan? Tapi kalau di kampung saya nggak ada gerhana dikaitkan dengan kematian orang. Itu ya singkat saya hanya burung sama mendung atau pelangi gitu. Ya, tentang baik buruknya orang itu. Ini termasuk khurafat ya, khurafat yang diingkari Rasulullah SAW. Yaitu pada hari ketika putranya beliau Ibrahim meninggal yang bertepatan dengan terjadinya gerhana. Nabi Muhammad SAW memberikan ceramah kepada orang-orang, yaitu para sahabatnya, terkait fenomena yang terjadi secara bersamaan ini. Ya memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bersamaan dengan gerhana terjadi wafatnya apa? Wafatnya putra beliau itu Ibrahim bin Muhammad SAW. Setelah menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun bersabda, amma ba'du, kata beliau, ayyuhan nas, inna ahlal jahiliyati kanu yaqulun inna syamsa wal qamara la yankhasifan illa li mautin azim wa innahuma ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawwifu Allahu bi ibadah fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fabza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi wa ila sadaqah wal ataqah was salati bil masajid hatta tankashif. Amma ba'du, kata beliau, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kaum jahiliyah dahulu mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah akan mengalami gerhana terkecuali karena kematian seorang yang agung. Padahal sebenarnya kata Rasulullah SAW, keduanya merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Akan tetapi dengan gerhana itu Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti para hambanya. Oleh karena itu jika kalian melihat sesuatu darinya, segeralah berzikir, berdoa dan memohon ampunan kepadanya. Juga bergegaslah mengeluarkan sedekah, memerdekakan budak serta sholat di masjid-masjid hingga gerhana itu sirna. Apa pesan yang dapat kita ambil di sini? Bahwa pertama,
fenomena alam yang terjadi apapun itu termasuk gerhana, ketika bersamaan terjadinya dengan kematian seseorang itu tidak menunjukkan apa-apa terkait dengan jenazah itu. Tidak ada kaitan dengan kebaikan dia, tidak ada kaitan dengan keburukan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana matahari dan bulan itu sebagai apa? Media untuk menakut-nakuti hambanya. Artinya kalau matahari dan bulan saja tunduk kepada apa? Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Makhluk yang sangat besar, bahkan konon lebih besar daripada bumi. Walaupun kita lihat dari kejauhan, konon jarak dengan kita itu 380.000 kilometer. Nampak dari jauh kecil, padahal itu jauh lebih besar dari bumi yang kita berada padanya sekarang ini. Walaupun demikian besarnya, matahari dan bulan tetap tunduk pada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya mestinya kita yang bukan siapa-siapa ini mestinya harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang sangat besar itu. Ya sebab kita tidak bisa ngapa-ngapain Pak, siapapun kita. Fir'aun kurang apa itu? Kekuasaan yang dimilikinya, kezaliman yang luar biasa. Tindak semena-mena terhadap orang yang tidak mau tunduk padanya. Ya kalau enggak disiksa mati, kan begitu. Dibunuh. Dan tidak ada orang yang bisa menyaingi kekuasaan dia. Makanya dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di Laut Merah, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Sampai dia berkata, amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ya sekarang saya beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Lalu Allah mengatakan kepadanya, al-an wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu ngomong begitu. Ya dulu kemana aja, artinya di saat dalam kondisi Anda tidak sedang sekarat seperti sekarang, kemana aja. Sampai mengatakan, alih-alih dia mengakui apa? Tentang Allah itu sebagai Tuhan, bahkan justru dia mengaku dirinya apa? Tuhan. Ya kan? Al-an wa qad asaita min, dulu kamu pelaku maksiat dan termasuk orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi kalau Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala kasih ke seseorang itu penyakit saja. Ada seorang Masya Allah usia 40 tahun dia kaya raya. Dikasih penyakit Alzheimer oleh Allah Subhanahu wa taala, otak mengkerut. Di awal penyakit itu dia diderita. Dia masih pede luar biasa kata istrinya itu. Ah gampang. Dia bertanya konsultasi kepada dokter, di mana rumah sakit terbaik yang bisa memberikan kesembuhan pada penyakit yang diderita. Hampir seluruh rumah sakit terbaik di dunia dikunjungi. Walau dia harus mengorbankan seluruh harta yang ia miliki. Sampai tinggal sisa rumah. Dan saya kunjung ke rumahnya itu setelah 6 tahun. Hanya dalam waktu 6 tahun. Padahal dia bisnisnya sejak usia 18 tahun, sejak SMA, ikut omnya. Berarti berapa tahun Pak? Di usia 40 tahun, berarti 22 tahun dia berusaha. Hanya dalam 6 tahun Allah habiskan seluruh hartanya itu. Dan ketika saya ke rumah beliau, tidak ada nampak mantan orang kaya. Persis seperti gembel di pinggir jalan. Ngomong nggak bisa. Berjalan, ya kan? Dibantu orang. Makan disuapin. Kamar mandi pun jangan dibopong. Apa kata istrinya? Ini ujian buat kami Pak Ustadz katanya.
Dulu suami saya ini kalau udah ngejar proyek, gak boleh ada orang yang menghalanginya katanya. Kata beliau. Pakai kacamata kuda. Kan gitu. Allah kasih penyakit segera udah lewat. Ya kan? Kita bukan siapa-siapa. Nah, oleh karenanya kemudian kata Rasulullah ketika kita melihat apa? Gerhana tadi, apa yang harus kita lakukan? Fafza'u ila dzikrillah. Ya kan? Maka kita diperintahkan untuk segera berzikir. Ini kalau melihat. Ya, sebagian ulama mengatakan kita baru melakukan sholat atau ibadah-ibadah yang disyariatkan ini itu ketika kita melihat dengan kepala mata kita sendiri. Jadi kalau kita enggak melihatnya, misalkan ada bukan ramalan, apa istilahnya itu? Kan biasanya BMKB ngasih tahu bahwa tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana. Apakah kita wajib menunggu di malam itu begadang untuk melakukan sholat itu? Jawabannya tidak. Sebab Rasulullah katakan dalam hadis ini, fa idza ra'aitum syai'an. Apabila kalian telah melihatnya. Jadi syaratnya itu harus melihat, bukan nunggu. Walaupun hasil penelitian ya atau analisa BMKB akan terjadi gerhana jam sekian itu. Enggak perlu nunggu kita gitu. Kalau pas malam itu misalkan kita bangun, ngelihat ada bulan terjadi gerhana, ya sholat pada saat itu. Jadi nggak perlu begadang gitu. Ya kan? Nggak perlu begadang. Begitu pula kemudian matahari, kalau memang tidak terlihat, mungkin kita berada di bawah, terlindung oleh gedung-gedung seperti Jakarta. Nggak tahu kalau terjadi gerhana, ya nggak perlu sholat kalau memang tidak melihatnya. Tapi kalau melihatnya baru kemudian kita sholat. Segera kumpul di masjid, lakukan sholat itu. Tapi kalau kita jauh akses kita ke masjid, apa yang mesti dilakukan? Berzikir. Mau baca Quran, perbanyak sedekah pada saat itu. Atau membebaskan budak. Ya kan? Dan utamanya itu ada sholat gerhana sebagaimana yang telah kita ketahui. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Taib, pembahasan tentang pujian terhadap jenazah sudah selesai dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang memandikan jenazah. Jadi kesimpulannya dari tema yang kita bahas ini bahwa pujian terhadap seorang jenazah itu bisa menyebabkan jenazah itu masuk surga. Sebaliknya, kesaksian tentang keburukannya menyebabkan dia masuk neraka. Dan kesaksian ini tidak seperti yang umumnya dilakukan di masyarakat kita. Habis sholat biasanya diminta setiap jemaah atau seluruh jemaah oleh imam, bahkan sudah di briefing terlebih dahulu ketika disebutkan bahwa bulan ini baik seperti itu. Tidak seperti itu. Artinya pujian ini atau kesaksian itu secara otomatis, secara alami mengalir begitu saja, lahir atau muncul dari lisan-lisan yang tulus memberikan kesaksian terhadap kebaikan jenazah tersebut. Tidak ada arti pujian ya sekelompok orang atau banyak orang yang dipaksakan
Kalau kenyataannya dari jenazah itu sebetulnya tidak seperti yang dipujikan. Ya, jadi pujian itu tidak perlu dikoordinir. Ketika orang di sekitarnya itu memberikan kesaksian baik, berarti orang ini baik. Ya, andai kata sejuta manusia memujinya, kalau memang perjalanan hidupnya dia pelaku maksiat, banyak menzalimi orang, maka itulah yang tercacat di Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ya kan, ada orang yang memberikan kesaksian, namun kesaksian itu kesaksian palsu. Ini hati-hati. Maksud hati ingin memberikan manfaat pada jenazah dan itu tidak ada manfaatnya dan bisa kemudian berdampak buruk pada orang yang memberikan kesaksian palsu terhadap kebaikan orang lain padahal dia tidak baik. Paham maksud ini? Itu bisa berdampak buruk pada orang memberikan kesaksian palsu. Ini artinya kita dituntut untuk memberikan kesaksian apa adanya. Andai kata orang meminta kita untuk berikan kesaksian, katakan apa yang kita tahu. Bahwa si fulan begini udah cukup. Dia baik, katakan baik. Kalau dia buruk, katakan buruk. Adapun keistimewaannya sebagaimana jelaskan tadi, akan diampuni dosanya dan akan masuk surga kalau pujiannya baik. Sebaliknya, kalau kesaksian manusia terhadapnya adalah keburukannya, maka menyebabkan seorang itu masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, selebihnya bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Waktu saat kita anak baru lahir, diazankan dan diikomahkan. Pertanyaan ana, apakah saat seseorang meninggal, saat dimasukkan ke dalam liang lahat, diazankan dan diikomahkan juga Ustaz? Syukron. Afwan. Taib, terkait dengan hadis mengadani anak yang baru dilahirkan, itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadisnya lemah. Artinya tidak tegak sebagai hujjah. Ada hadisnya tapi lemah. Adapun kemudian azan untuk orang yang sudah meninggal, termasuk qomat di kuburan, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Ya kan? Jangankan yang palsu pun tidak ada. Itu hanya kias terhadap apa? Logika lah bahasanya. Dasarnya itu logika. Masa ketika lahir diadanin dan dikomatin, begitu meninggal tidak diadanin. Ya kan? Dalilnya adalah perasaan dan logika. Aslinya enggak ada dalilnya sama sekali. Andai kata kias itu dibenarkan, adzan dan qomat untuk yang melahirkan, hadisnya tidak tegak sebagai hujjah. Sehingga kias itu gugur otomatis. Dan kita tahu bahwa dalam ibadah tidak ada kias. Dengan kata lain, perbuatan itu termasuk bid'ah. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang atau kaum muslimin yang menangani jenazah ketika memasukkan ke dalam kuburan? Cukup baca bismillah ala millati Rasulullah, diturunkan dari arah kepala, kaki duluan. Dan yang menurunkan adalah orang yang tidak berhubungan badan tadi malam itu. Karena di saat salah seorang putri Nabi SAW wafat, ya salah seorang istri dari Utsman bin Affan, pada saat itu Rasulullah berkata, siapa yang di antara kalian tadi malam tidak berhubungan badan? Ya mereka lah kemudian yang berhak turun dan memakamkan jenazah tersebut. Dan tidak ada adzan wala iqamah. Ya kan? Jika demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka menyelisihi apa yang Rasulullah tinggalkan tersebut adalah bid'ah.
Jadi dalam teori sunnah tarkiyah itu ketika ada pendorong untuk dilakukan, tidak ada penghalang bagi Rasulullah SAW untuk melakukannya, ya kan? Maka sunnahnya adalah meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Ketika kita lakukan itu termasuk bid'ah. Zaman Rasulullah SAW ada orang wafat, ada orang yang dikuburin, ya kan? Artinya ada pendorong untuk dilakukan adzan dan qomat itu. Namun Rasulullah enggak melakukannya. Ya kan? Tidak ada penghalang bagi beliau untuk melakukan, tapi tidak dilakukan, tidak pula merintah sahabat untuk melakukannya. Maka sunnahnya tarkiyah, meninggalkan apa yang Rasulullah tinggalkan. Kalau kita lakukan hal itu termasuk perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jenazah itu kemudian diikuti dengan kalimat tauhid ketika sedang digotong ke ambulan? Apakah ada anjuran untuk? Tidak ada sunnah membaca, ada baca ayat Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau ayat kursi, atau kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahkan tadi saya di WA ada yang meninggal di Australia itu. Jadi digotong dipandu, dipangkul. Jadi bawa anak itu keliling di situ baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ustadz, ada enggak sunnahnya ini? Tidak ada, itu tradisi aja, enggak tahu dari mana. Saya baru ngeliat juga. Baru tadi sore. Bila WA saya, ini Masya Allah, ini banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ya kan, yang dilakukan oleh orang yang ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara syar'i tidak ada. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mengenai kesaksian tadi, yang kesaksian yang baik itu kan kita berbuat baik kan diperintahkan untuk tidak terlihat oleh orang. Nah, kesaksian baik itu asalnya dari mana gitu kalau untuk mendapatkan kesaksian yang baik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan itu bahkan nggak mesti harus ngasih orang sesuatu kalau memang kita nggak mampu. Antum dilihat oleh tetangga, sering ke masjid, antum selama hidup jujur, tidak pernah zalim, baik dengan keluarga, baik dengan anak, baik dengan tetangga dan seterusnya, itu orang otomatis melihat itu, Pak. Enggak pernah terdengar dari rumah antum teriakan, istri kabur dari rumah, ya kan? Pasti kesaksian orang sekitar, Masya Allah ini bapak luar biasa baiknya. Saya enggak pernah puluhan tahun tinggal bersama beliau, berdampingan, tidak pernah terdengar ya kan teriakan atau tangisan di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu baik. Ya kan? Antum misalkan ketika ada orang sakit, pertama kali yang datang antum. Walau antum lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang melihat jasad otomatis, oh Masya Allah, ini bukan sekali dua kali kan antum lakukan itu. Paham yang dimaksud ini? Jadi enggak mesti kebaikan itu antum ngasih satu pada orang, tidak. Antum melakukan rutinitas antum. Antum tampilan antum sunnah saja. Orang udah melihat, oh Masya Allah ini sunnah. Ya kan? Orang ini begini, orang ini begini. Apalagi misalkan teman-teman antum yang sekantor sama antum, atau mitra bisnis antum, atau kolega antum, dan seterusnya gitu ya. Itu akan memberikan kesaksian siapa kita itu. Walau orang lain nggak tahu, taunya nanti setelah antum meninggal misalkan. Mungkin ketika ada orang menjelekkan antum, pasti orang banyak mengatakan, antum nggak tahu aja, orang itu Masya Allah luar biasa begini dan seterusnya gitu. Walaupun saat itu hidupnya antum tidak berharap itu. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ibu-ibu? Tapi kalau memang padahal.
Baik, izin bertanya Ustadz, bagaimana status anak-anak orang kafir yang masih di bawah 12 tahun atau belum balik? Apakah mereka suci, berhak masuk surga atau bagaimana Ustadz? Saya dapatkan hadis terkait ini, dia di sorga. Anak yang mati sebelum balik, anak siapapun, hatta orang kafir, karena dia belum balik, belum kena beban syariat. Ya kan? Bukan 12 tahun, tapi dia belum balik katanya. Belum balik, karena bisa jadi umur 12 tahun sudah mimpi basah, atau sudah haid kan. Kalau itu terjadi, dia kafir ya kufur. Tapi kalau selama dia belum balik, belum mimpi basah, belum haid, belum usia 15 tahun, kalau tidak haid, tidak mimpi basah, usia belum 15 tahun, meninggal, dia di surga. Wallahu ta'ala alam. Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.